Wahyu Daniel, Saudara Demson Manik, kalau bisa uh, saya harapkan supaya bisa pimpin dalam doa pada malam hari ini. Kalau Saudara Demson Kita mau ada, berdoa, Pak silakan. Bosudi. Terima kasih, suaranya jelas, Pak Demson. Silakan. Oke, sebentar saya kencangin ya. Tadi pas buka kencang suara lagunya, jadi saya kecilin. Jadi kita udah buka ini ya. Ya, baik, Pak Demson. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Jehovah Jireh El Shaddai. Bapa pencipta kami, penebus, pemelihara, dan sudah sampai hari Sabat yang kudus ini. Bapa sudah memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, berkat keselamatan, kebenaran, berkat keluarga, dan semua berkat-berkat yang berlimpah. Bapak sudah berikan kami terutama berkat keselamatan karena kematian anakmu Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur pada hari Sabat yang kudus ini. Kami masih bisa bertemu dengan saudara bersaudara di acara Zoom ini. Kami mohon ya Bapak, ampuni kami terlebih dahulu dari segala dosa kami. Hapuskanlah Tuhan dosa-dosa pelanggaran kami yang masih ada tertulis dalam buku catatan dosa di sorga. Agar itu tidak menghalangi kami menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga. Hambamu Bapak Pendeta Ruli Tilaar pada Sabat Kudus ini, urapi hambamu ini untuk membawa firman Tuhan. Urapi hambamu Bapak Sony Naiwan sebagai moderator. Dan kami semua yang mendengarkan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena Roh Kudus-Mu lah kebutuhan kami yang terbesar, yang terpenting dan terutama di hari zaman ini. Terpujilah ke Tuhan. Biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sementara kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah kami menjadi semakin setia karena kebenaran Kristus. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas doanya yang sangat mengangkat iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan tentunya karena waktu ini padat kita, saya tidak lama-lama tentunya layar ini serahkan sama Pastor Tilaar untuk membawakan firman Tuhan dan nanti juga kita akan mendengarkan kesaksian. Silakan Pastor. Baik, terima kasih. Selamat Sabat kembali untuk kita semua. Selamat Kita sahabat. bergembira masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berbakti dan mempelajari firman Tuhan, melihat seberapa dekat kedatangan Yesus yang kedua kali. Berdasarkan firman Tuhan, baik Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Saudara-saudara sekalian, ada disclaimer tadi bahwa ini adalah untuk kalangan sendiri dan bagi saudara-saudara yang mungkin baru bergabung, sudah diharapkan mengetahui dan sudah mempelajari pelajaran-pelajaran yang lewat. Sehingga kita boleh mengikutinya dengan baik. Ya. Jika ada satu dan lain hal yang belum dimengerti, saudara-saudari boleh melihat pelajaran-pelajaran kita yang lalu, sehingga pelajaran kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Oke, saya akan share screen pada saat ini. Pelajaran kita atau pembicaraan kita pada malam Sabat ini, judulnya adalah Masa Kesukaran. Judul kecilnya adalah Darurat Iman dan Darurat Pilihan.
melihat keadaan sekarang ini, saudara-saudara sekalian, maka judul ini kita bahas, yang tentunya ada interaktif nanti, ada diskusi, dan juga ada kesaksian juga yang boleh menguatkan saudara dan saya pada saat ini. Masa kesukaran, darurat iman dan pilihan. Ya, saudaraku, di dalam Daniel 12 ayat 10, firman Tuhan berkata, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Jadi ada 3 hal, disucikan, dimurnikan, diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudaraku, Daniel berbicara tentang nubuatan-nubuatan yang telah dia berikan di dalam buku Daniel. Dan peristiwa yang terjadi, yang dinyatakan oleh Daniel pada saat itu belum terjadi, masih ke depan. Kemudian setelah lewat beberapa waktu, jadi kalau kita lihat sekarang ini, kita sudah melihat nubuatan-nubuatan yang dinyatakan Daniel itu sudah terjadi. Di dalam Daniel pasal 12, itu berbicara tentang hal-hal yang ada di depan. Ya. Dalam Daniel pasal 12 ayat 10 ini, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, diuji, dan seterusnya. Hanya orang-orang yang bijaksana akan memahaminya. Kita sudah banyak belajar tentang 10 gadis yang diumpamakan oleh Yesus sebagai jemaat Tuhan di zaman akhir itu. Satu kelompok bijaksana, satu kelompok yang bodoh. Jadi hanya yang bijaksana nanti yang akan mengetahuinya. Walaupun sudah belajar dan belajar dari waktu ke waktu, mendengarkan firman Tuhan, nubuatan-nubuatan yang diulang-ulang. Tetapi bagi yang bodoh, tidak akan memahaminya. Yang dikatakan orang fasik, tidak akan memahaminya. Hanya yang bijaksana, saudara-saudara sekalian. Saya mengharapkan saudara dan saya itulah kelompok yang bijaksana semua. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, nubuatan-nubuatan yang ada, dengan cepat Roh Kudus akan bekerja menuntun saudara dan saya untuk mengerti lebih dalam, bukan cuma mengerti, langsung kita praktekkan. Ya, langsung kita praktekkan. Yesus pernah berkata dalam Lukas 13, 22, ayat 24, ya, ketika dia katakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab katanya, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat masuk. Jadi dikatakan bahwa pintu yang sesak, yang sempit, jalan yang sempit, itu menuju kepada kehidupan. Inilah gambaran Yesus bagaimana manusia, khususnya umat-umat Tuhan, yang akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Sesak pintunya, sempit jalannya. Dan dikatakan sedikit orang mendapatinya. Tulisan Roh Nubuat katakan, hanyalah sejumlah kecil dari mereka yang sekarang mengaku percaya kebenaran yang akhirnya akan diselamatkan. Jadi saudara, kalau kita ada 20-an juta anggota SDA sekarang, anggaplah 30 juta. Maka sebagian kecil yang akan diselamatkan. Apakah mereka semua ini yang sejumlah besar ini tidak dapat diselamatkan? Apa mereka tidak mau diselamatkan? Tentu tidak. Tetapi yang dikatakan, bukan sebab mereka tidak dapat diselamatkan, tetapi mereka tidak mau diselamatkan dalam cara yang telah ditentukan Allah sendiri. Testimoni jilid 2, 443, 446. Jadi ternyata banyak orang-orang yang di dalam kelompok gadis yang bodoh ini, mereka ini tidak mau diselamatkan dengan cara-cara yang Tuhan sudah tentukan. Mereka mau menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Ini yang dikatakan. Sehingga yang akan selamat, karena memang jalannya sempit, pintunya sesak, memang akan sedikit yang diselamatkan. Ini konfirmasi dari
tulisan Roh Nubuat. Nah, sekarang kita lihat saudara-saudara. Kutipan ini harus berulang-ulang saya sampaikan, apalagi bagi saudara yang baru bergabung. Masa kesukaran ada di depan kita. Maka kita harus mengikuti apa? Petunjuk yang diberikan melalui Roh Nubuat. Masih ada banyak orang yang mengaku umat Tuhan di zaman akhir ini. Mereka pesimis dengan tulisan Roh Nubuat. Tidak mengakui, hanya mengandalkan Alkitab dan Alkitab saja. Saudara, sekali lagi, saudara dan saya adalah anggota GMAHK, SDA, yang dituntun oleh hambanya, Ellen Gold Harmon, Ellen G. White, dalam tulisan Roh Nubuat. Masa kesukaran yang ada di depan, yang digambarkan oleh Daniel, dalam Daniel 12 ayat yang pertama. Kalau peristiwa itu datang, itu sangat luar biasa. Tidak pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan pernah terjadi lagi masa kesukaran itu. Oleh karena itu, petunjuk-petunjuk lewat tulisan Roh Nubuat sangat diperlukan bagi GMAHK. Ya. Saudara, ini kutipan berikutnya. Bila mana saudara dan saya tidak percaya kesaksian Roh Nubuat itu, jadi waktu saudara dan saya mempelajari Alkitab, ya, apalagi tentang nubuatan-nubuatan, hal-hal yang sulit, saudara tidak mengkonfirmasi dalam tulisan Roh Nubuat, maka saudara akan hanyut dari kebenaran Alkitab. Ini tulisan ilham, Roh Kudus. Jadi saudara tidak harus ikutin. Kalau mau selamat, kalau mau dituntun oleh Tuhan, ikuti petunjuk-petunjuk Roh Nubuat. Bukan diabaikan. Lalu merasa kita hebat, hanya Alkitab dan Alkitab saja. Ketika berbicara tentang nubuatan, kebingungan. Jangankan nubuatan, hal-hal yang lain saja dibutuhkan keterangan-keterangan dari tulisan yang diilhamkan Roh Nubuat, ya. Jadi kita sudah lihat tadi bagaimana kutipan-kutipan tadi boleh melekat benar di dalam pikiran kita, melekat benar dalam pikiran kita. Ya. Kemudian yang berikut ini, kutipan ini dalam di Acts of the Apostle 68, kita harus mengakui apa? Pemerintahan manusia sebagai tata cara penunjukan ilahi. Jadi benar, siapapun yang memerintah di negara manapun, mereka itu dipilih oleh Allah sendiri. Dengan catatan, saudara, dengan catatan, ketika mereka yang memerintah ini patuh terhadap tugas suci yang dituntun oleh Tuhan lewat firman-Nya, hukum-hukumnya, maka kita perlu mentaati para penguasa ini. Tetapi ketika tuntutannya bertentangan dengan tuntutan Tuhan, saudara dan saya harus berani memilih. Saudara harus lebih memilih Tuhan daripada manusia. Ya. Firman Tuhan harus diakui semua. Hukum manusia. Hukum manapun yang ada di dunia ini, landasannya adalah hukum Tuhan. Ketika pemerintah-pemerintah yang berada di dunia ini, yang ditunjuk oleh Allah, selama mereka mengajarkan atau mereka mengikuti petunjuk-petunjuk hukum Tuhan, kita harus mentaati pemerintah itu. Tetapi dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan tidak boleh disisihkan untuk beginilah kata gereja atau beginilah kata negara. Ketika firman Tuhan itu tidak lagi diutamakan, baik oleh pemerintah, bahkan gereja sekalipun, maka saudara dan saya harus berani mengambil sikap bahwa mahkota Kristus harus diangkat di atas dari mahkota penguasa dunia, bahkan di dalam gereja. Saudara-saudara, menjalankan ini banyak risiko. Ya, banyak risiko. Kita akan melihat beberapa hal, ya, yang akan
membuka pikiran kita apa saja yang sementara terjadi saat-saat ini. Ya, kita bisa melihat ya. Jadi ini kutipan menunjukkan tadi bagaimana orang banyak tidak selamat ya, dan juga umat-umat Tuhan terbanyak tidak selamat. Di dalam berita ini, saudara perhatikan Paus Fransiskus umumkan tahun jubileum 2025. Ya. Peristiwa ini saudara-saudara, ini jarang, ya, jarang. Dan kita perlu lihat di sini ya. Sri Paus mengawali suratnya dengan sebuah kutipan Alkitab. Pengharapan tidak mengecewakan yang mendasari tahun jubileum 2025. Harapan dibutuhkan bagi bangsa dan negara yang melihat masa depan dengan rasa takut dan kegelisahan. Ya, kemudian Fransiskus mengimbau negara-negara kaya untuk membantu negara miskin mengakui konsekuensi dan keputusan mereka di masa lalu untuk mengampuni utang negara-negara yang tidak akan mampu melunasinya. Saudara, di dalam berita ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia, bahkan dunia pada umumnya, akan menghadapi masalah-masalah yang besar. Masalah keuangan, masalah sandang pangan, ya, masalah kesehatan, dan seterusnya. Dan kita tahu, Paus berada di sana untuk menunjukkan ya, dirinya. Saudara, ada istilah Hegelian dialektik, nanti kita lihat ya. Lalu di antara lain merujuk pada utang ekologis terkait ketidakseimbang komersial dan dampak pada lingkungan dan seterusnya. Ya. Di tahun jubileum ini, umat Katolik diundang melintasi 4 pintu suci Vatikan. Ya. Tradisi yang diawali Paus Bonifacius 8 tahun 1300 berangkat dari tradisi pengampunan utang dalam negara Yahudi. Ya. Nah, saudara, ini berpengaruh sekali. Nah, sekarang kita lihat, ini kita bicara tentang masa kesukaran, saudara ya. Ini udah terjadi atau kita sudah terlambat ya? Dan bagaimana dengan umat Tuhan ya? Kita dengar dulu. Yang satu ini sedang jadi perbincangan dunia. Produsen vaksin AstraZeneca mengakui bahwa suntikan vaksin COVID-19 produksinya dapat menimbulkan efek samping langka berupa pembekuan darah. Efek samping langka namun serius itu disebut trombosis with thrombocytopenia syndrome yang berkaitan dengan pembekuan darah. Namun efek samping ini diklaim sangat jarang terjadi. Sementara vaksin COVID-19 produksinya telah disuntikan kepada miliaran orang di dunia, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan kini terus memantau laporan efek samping vaksinasi COVID-19, termasuk vaksin buatan AstraZeneca. Oke, itu bicara tentang yang terungkap sekarang. Yang sebenarnya yang lalu-lalu ada masa kesukaran khusus di dalam hal-hal yang telah diungkapkan tadi. Sekarang kita lihat, ini Hegelian dialektik ya. Dialektik. The left-wing lunatics are trying very hard to bring back COVID lockdowns and mandates with all of their sudden fear-mongering about the new variants that are coming. Gee whiz, you know what else is coming? An election. They want to restart the COVID hysteria so they can justify more lockdowns, more censorship, more illegal drop boxes, more mail-in ballots, and trillions of dollars in payoffs to their political allies heading into the 2024 election. Does that sound familiar? These are bad people. These are sick people we're dealing with. But to every COVID tyrant who wants to take away our freedom, hear these words: we will not comply. So don't even think about it. We will not shut down our schools. We will not accept your lockdowns. We will not abide by your mask mandates. And we will not tolerate your vaccine mandates. They rigged the 2020 election, and now they're trying to do the same thing all over again by rigging the
most important election in the history of our country, the 2024 election, even if it means trying to bring back COVID. But they will fail because we will not let it happen. When I'm back in the White House, I will use every available authority to cut federal funding to any school, college, airline, or public transportation system that imposes a mask mandate or a vaccine mandate. Thank you very much. Saudara-saudara, itu the Hegelian dialektik. Jadi kita sudah tahu Project 2025 dari Heritage Foundation yang akan membawa Trump menjadi presiden dengan mereka punya propaganda ya. Jadi Trump ini mengecam pemerintahan yang ada, Biden, yang akan membuat suatu ketakutan lagi dengan munculnya varian yang baru, COVID dan lain sebagainya, lalu mencoba untuk membuat protokol-protokol seperti yang lalu dan lebih hebat lagi yang pernah kita alami 3,5 tahun yang lalu. Ya. Jadi seolah-olah Trump ini mau menunjukkan bahwa dia menentang semuanya itu. Nah itulah the Hegelian dialektik. Karena tujuannya setelah dia terpilih nanti, maka agenda-agenda itu akan lebih hebat lagi. Nah itu yang kita perlu tahu. Ya. The left-wing lunatics are... Nah, ini cuma sekedar saja. COVID. Bagaimana orang sedunia bisa dibohongin tentang COVID? Bagaimana seluruh dunia bisa divaksin tanpa tahu apa yang dimasukkan dalam tubuhnya? Dan sekarang penelitian-penelitian menunjukkan betapa ngerinya akibat dari booster yang mereka berikan. Baru hari Kamis kemarin, Pfizer dengan Moderna mengajukan izin pada FDA untuk membuat vaksin lagi Omicron yang ada XBB-nya, XBB apa-apa. Artinya mereka akan membuat penyakit lagi. Nah, seperti itu. Kalau kita terus seperti ini, kapan kita mau selamat? Bapak-bapak. Jadi ini bukan orang biasa. Salah satu orang yang sempat menghebohkan dunia, viral di PBB ya, waktu menjadi menteri ini. Dialah yang sempat menghalangi terjadinya wabah ya, kalau istilahnya kejadian luar biasa seluruh dunia, tetapi dia halangi. Itu masalah penyakit paru-paru yang lalu itu ya. Nah, dia juga adalah orang yang saya rasa Tuhan pakai untuk bisa mengungkapkan fakta-fakta yang ada karena ilmunya ada di sana. Ilmunya ada di sana. Nah, ini saya ulangi lagi nih. Kalau 2024 ini kita tidak diizinkan Tuhan untuk memenangkan pertarungan ini, maka 2024 sampai 2029 kita masuk dalam masa kesukaran besar karena mereka akan semakin merajalela. Dan 2030 kita akan masuk dengan mereka akan membawa kita dengan melenggang ke suatu era baru yang disebut dengan one world government, new world order, one world currency, dan one world religion. Di mana seluruh agama akan mereka persatukan dalam nama lagi Sandelo. Oke. Kalau jadi ini Bapak Dharma Pongrenkun, dia juga seorang ahli di sana karena dia di intelijen cyber juga. Jabatannya juga mendukung untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui umum. Dan dia ini 10 langkah ke depan dia bisa mengetahui karena apa? Intelijen bisa melihat ke depan. Bahkan dengan ilmu yang dia miliki, dia tahu rekayasa-rekayasa yang dibuat oleh global, elit global ini. Dan itu mengarah kepada masa kesukaran yang akan dihadapi umat Tuhan. Saudara-saudara perhatikan, inilah orang-orang yang Tuhan pakai juga untuk membuka mata
jasmani dan rohani saudara dan saya, untuk menunjukkan kita ini udah berada di mana sebenarnya. Ya, kita ini berada di mana. Ya. Kemudian ini dia nyatakan juga dalam satu dialog. Waspada namanya WHO Pandemic Treaty yang akan di voting bulan Mei 2024 yang akan datang. Karena ini akan mengancam keselamatan rakyat, dan juga mengancam keselamatan jiwa dari keluarga kita. Kita akan kehilangan semuanya. Catat ini. Dan undang-undang yang akan dipraktekkan nanti melanjutkan daripada perjanjian WHO tersebut sudah siap. Ini undang-undangnya. Ya, ini undang-undangnya. Saya akan tetap berjuang untuk menjaga untuk memperjuangkan keselamatan keluarga kita demi bangsa kita. Pesan apa tuh? Waspada. Jadi tadi pandemik treaty WHO ini, saudara-saudara sekalian, ya kita sudah tahu, sudah diundang-undangkan, untuk Indonesia sudah ada, dan saya coba lihat di dalam undang-undang itu ya, Undang-Undang Republik Nomor 17 tahun 2023, di dalam pasal yang 446, 447, saudara, itu ada denda. Kalau saudara dan saya sakit, lalu saudara pergi ke rumah yang bukan dari pemerintah, rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya, saudara akan didenda. Habis didenda, naik lagi tingkatannya. Saudara akan diancam dengan pidana di penjara. Dendanya di sini, saudara, mulai dari 2 miliar sampai 50 miliar. Kalau saudara sakit, harus ikut pemerintah, harus ke rumah sakit. Nggak boleh ngobati sendiri, saudara akan ditangkap, didenda. Hukumannya 7 tahun, dan pada akhirnya hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Saudara, ini yang dibuat. Ya, ini yang dibuat. Kemudian kita lihat bulan Juni, 13 sampai 15 Juni 2024 ini ada KTT G7 ya. Yang mana akan dihadiri oleh Paus sendiri. Dan kita perlu melihat apa yang akan dilakukan lagi di sini ya. Semuanya mengarah kepada hal-hal yang kita pelajari pada malam ini. Masa kesukaran itu sudah sangat dekat. Mengapa country living mendesak bagi umat Tuhan sekarang kalau begitu? Dengan melihat apa yang ada. Ya. Saudara-saudara, ini perintah Tuhan. Sekali lagi, ini perintah Tuhan. Adventist Home 141. Berulang-ulang Tuhan telah perintahkan kepada umat Tuhan supaya keluarga-keluarga itu keluar dari kota-kota menuju ke desa, di mana di sana bisa apa? Bercocok tanam untuk kebutuhan sendiri, bukan untuk kebutuhan orang lain. Karena di masa yang akan datang, masalah berjual dan beli ini akan apa? Menjadi masalah besar. Ini masa kesukaran besar nanti di depan ini. Jadi Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada kita, umat-umat Tuhan. Ya. Bukan tujuan Tuhan bahwa orang harus berdesakan di kota. Semakin kita hampir selaras dengan rencana awal Tuhan, semakin menguntungkan posisi kita menjamin kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Bukan nanti karena masa kesukaran lalu kita country living. Tidak demikian. Itu petunjuk Tuhan. Itu untuk membawa kesehatan tubuh, pikiran, jiwa. Rohani kita dibentuk di sana. Jadi dengan hidup di tempat-tempat peristirahatan, tempat-tempat terpencil, untuk keluarga semuanya, kita memiliki kesehatan fisik, mental, rohani. Itu maksudnya ya. Apalagi kalau kita sudah lihat tanda-tanda, gejala-gejala, di mana hati nurani ini mulai dipaksakan, ya sudah sejak beberapa tahun yang lalu, 3 tahun, 4 tahun yang lalu, dan sekarang akan lebih lagi, sadar atau tidak sadar,
kita sementara digiring untuk menjalankan misi dari elit global, di mana kita sudah tahu di belakangnya ada binatang yang pertama, Wahyu 13 itu. Dan pelaksananya adalah binatang yang kedua dalam Wahyu pasal 13 ini. Ya, kita sudah tahu ini semua. Nah, supaya kita tenang hidup, Yesus memberikan kepada kita apa yang harus kita lakukan sekarang untuk mempercepat kedatangannya, supaya Yesus datang segera. Tentu saudara-saudara dan saya yang hadir pada saat ini, yang mengikuti ini, mau melihat kedatangan hari Allah itu apa? Dipercepat. Kita tidak hanya menunggu, dan menunggu. Tetapi percepatlah. Supaya apa? Masa kesukaran yang dilihat oleh hamba-hamba Tuhan ke depan itu, kalau bisa apa? Dipersingkat. Ya. Kita sudah lama mengharapkan dan menunggu kedatangan Tuhan. Tapi apakah kita sedang berusaha sekuat tenaga mempercepat kedatangannya? Mempercepat kedatangan Yesus. Ya. Ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan dengan apa? Penginjilan pribadi, memenangkan jiwa-jiwa, itu mempercepat kedatangannya. Sekaligus karakter Kristus itu dibentuk semakin sempurna. Ya. Kristus sedang menunggu sekarang ini dengan kerinduan yang sangat untuk mewujudkan dirinya sendiri dalam gerejanya. Apabila karakter Kristus itu sudah sempurna, dihasilkan oleh saudara dan saya, maka dia akan datang menjemput kita. Percepatlah kedatangan Yesus itu dengan membawa jiwa-jiwa segera. Ya, kitalah yang membentuk tabiat itu. Caranya lewat peperangan sengit dan keras melawan diri sendiri. Pelajaran renungan pagi tadi pagi yang diambil dari tulisan Roh Nubuat sangat luar biasa. Begitu hebatnya cara Tuhan membawa kita untuk dilayakkan dalam kerajaan surga dengan gemblengan, dengan masalah, penderitaan yang silih berganti terjadi. Itulah cara Tuhan yang unik. Tetapi begitulah yang dia buat agar kita nanti dilayakkan dengan memiliki karakter seperti emas yang dibakar semakin murni. Itulah tabiat Kristus nantinya lewat gemblengan yang ada. Saudara-saudara, Allah mampu mencapai tujuannya. Tidak perlu saudara dan saya untuk menyelamatkan manusia ini. Nggak perlu. Tetapi mengapa kita harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan, penginjilan pribadi? Karena pengembangan tabiat Kristus harus dibuat lewat penginjilan pribadi. Agar kita dapat memasuki kesukaannya. Kesukaan melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya. Kita harus berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan menyelamatkan mereka. Tidak ada cara yang lain. Ya. Ada 3 cara. Ya. Belajar Alkitab, Roh Nubuat, berdoa, dan penginjilan. Itulah yang ada di bilik atau di tempat yang suci dari Ka'bah, yang merupakan simbol atau gambaran dari umat Tuhan dalam proses penyucian. Proses penyucian itu ada 3, dan itu satu paket. Berdoa, belajar Alkitab tiap hari. Ya, belajar Alkitab, berdoa tiap hari. Dan penginjilan. Itu satu paket. Nggak boleh 2, apalagi cuma 1. 3-tiganya. Itulah proses yang perlu kita. Kalau kita menginjil, tentu kita sudah ada bekal firman Tuhan, belajar Alkitab. Dan di situ kita sudah apa? Berdoa. Oleh karena itu penginjilan itu sebenarnya satu paket dengan belajar Alkitab sekaligus berdoa di sana. Mendoakan orang lain, mendoakan diri kita, saudara-saudara kita yang bersama-sama dalam penginjilan. Itu satu paket. Dan itu proses penyucian. Dan ketika kita menjalankan ini semua, saudara, maka setan tidak ada celah untuk mencobai kita. Nah, saudara, sudahkah kita masuk di dalam masa kesukaran? Saya rasa untuk beberapa waktu kita sudah alami. Dan kita akan sementara
diarahkan kepada satu masa kesukaran. Yang kalau kita lihat kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang berkecimpung di sana, yang memiliki keahlian di sana, dan yang bisa melihat ke depan, itu sudah sangat-sangat singkat. Dan ini sementara diproses, terjadi. Saudara yang berada dimanapun sekarang ini, mau di Indonesia, Malaysia, di Eropa, Amerika, sama. Kita sementara menghadapi masa kesukaran sebelum Sandilo ini. Ya, kita sementara. Dan yang perlu kita lakukan adalah apa? Country living. Dan itu sudah sangat mendesak. Sudah berulang-ulang ini kita dengarkan. Harusnya kita sudah bergerak mencari tempat. Dan kalau bisa tinggal. Dan sekali lagi setan sementara geram. Karena waktunya sudah singkat. Setan geram umat-umat Tuhan yang mempelajari firman Tuhan dan dalam tulisan Roh Nubuat. Karena sepak terjangnya itu apa? Ditelanjangi. Kita tahu misinya. Bagi saudara dan saya yang sudah mempelajarinya, mari kita banyak berdoa, banyak berpuasa. Karena apa? Karena kita juga lemah. Kita membutuhkan kekuatan kuasa. Dan biarlah setiap hari kita mati bagi Kristus. Mati akan dosa-dosa kita dan bertobat selalu di dalam Tuhan. Agar sewaktu-waktu kita menghadapi masa kesukaran, aniaya, bahkan ancaman kematian, nggak masalah. Memang harus terjadi itu. Dan kita akan apa? Tetap di dalam kebenaran, setia dalam proses pengudusan. Dan Nyonya White katakan, kalau bisa, kita berdoa khusus agar apa? Kita boleh masuk di dalam 144.000. Dengan catatan, mereka-mereka yang menginjil akan diberikan umur panjang dan akan masuk dalam 144.000, tidak mengalami kematian, saudara. Sampai Yesus datang kedua kali. Yesus mau umat-umat Tuhan yang efektif, yang menginjil dan menginjil, dan tidak membuat alasan apapun di dalam penginjilan. Mereka rela berkorban, korban harta, korban waktu, ya bahkan korban apa? Korban dirinya sendiri. Hanya untuk menyelamatkan orang. Ketika kita menyelamatkan orang lain, otomatis diri kita sendiri diselamatkan. Itulah yang boleh menjadi bagian kita pada saat ini. Dan kita akan serahkan kepada Pak Sony. Ada beberapa kesaksian juga yang mendukung pelajaran kita pada malam ini. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan atas pelajaran, pekabaran yang sangat penting malam hari ini, yang tentunya didasarkan atas firman Tuhan, atas kesaksian Yesus, yaitu Roh Nubuat, dan juga atas peristiwa-peristiwa yang kita lihat di depan mata sekarang ini, menunjukkan bahwa kita memang sudah di penghujung akhir zaman ini. Saudara-saudara sekalian, untuk melengkapi akan pekabaran malam hari ini, saya senang untuk memberikan kesempatan kepada saudara Kifron Limbong untuk membawakan kesaksian tentang country living dan juga penginjilan di tempatnya. Pak Kifron, apa bisa masuk atau buka mic? Tes mic dulu. Tes mic, kita mau dengar. Mohon dibuka. Oh, sorry, saya lagi apa tadi ya? Saya lagi unmute tadi. Oke. Ya, coba tes lagi, saudara Kifron. Selamat hari Sabat. Selamat Sabat, sudah jelas. Makasih. Silakan. Izinkan saya share, boleh Pak Son? Baik, selamat hari Sabat untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Sejak tahun 2020,
kami sudah mulai mempersiapkan tempat ini untuk tinggal di lokasi ya, di lokasi. Pondoknya selesai kurang lebih tahun 2023. Dan saya secara pribadi terus berdoa karena semua kita harus sepakat untuk tinggal di lokasi. Tetapi, saya coba bukakan dulu lokasinya ya. Nah, lokasi kami yang persis di titik ini, ke kota kita kurang lebih 10-15 menit. Inilah lokasinya. Jadi sebenarnya lokasi kita ini semi ya, tidak terlalu jauh dari kota. Dan inilah kota Sangatta tempat kami tinggal. Inilah lokasi kami, ya, tempat kami tinggal itu. Dan ya, di sini kami di lokasi ini ada 3 keluarga tinggal. Ini tempat yang disiapkan juga. Satu di sini yang sudah 8 tahun lah tinggal di sini ya. Lalu di rumah di yang biru itu ini tahun 2023 baru selesai. Dan di bawahnya ini sebenarnya sudah ada satu lagi rumah. Tetangga kita yang terdekat sebenarnya ini ya, di daerah sawit ini, yang terdekat kurang lebih 150 meter. Lalu yang di daerah ini, yang di bawah sini, tetangga itu tetapi pondok. Itu pondok, jadi orang itu jarang datang, kadang sekali-sekali aja datangnya. Inilah lokasi kita, di lokasi ya. Kami ini bukanlah ahli pertanian, tetapi kami terus berusaha untuk mengolah tanah walaupun gersang, karena Tuhan memerintahkan kita, umat Tuhan harus terus mengolah tanah, gitu ya. Ya, memang lokasinya gersang, tapi terus kami berusaha untuk bercocok tanam. Ya, kami terus berusaha dengan berbagai pembelajaran, ya, di lokasinya ya. Ini di belakang kami juga menanam tanaman untuk bisa kami konsumsi, pisang, nanas, dan berbagai macam tanaman-tanaman, buah-buahan. Ya, salah satu tujuannya adalah melepaskan ketergantungan kami terhadap kota. Ini anak kita yang ya, kita ajar terus, dilatih untuk terus bertani ya. Ini juga yang kami sudah mulai terus. Kami akan terus berusaha setiap hari, setiap saat ada kesempatan untuk mengolah tanah sebaik mungkin dengan cara yang terus kami belajar. Ya. Ini adalah pepaya-pepaya yang sudah mulai tumbuh dan mulai besar. Ya, ini lahan ini terus kami perluas dan kalau kelihatan ini daerah yang kami coba rintis, lalu kami mulai tanam pohon-pohon yang bisa kami seperti pisang, buah-buahan yang lain. Ya, jadi memang enaknya tinggal seperti ini, kita menyatu dengan alam, dengan pekerjaan-pekerjaan alam, dan kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan alam, dan kita bersuka cita menikmatinya. Selain itu kita juga menikmati udara segar, ya, suara burung-burung, suara kicauan burung yang begitu luar biasa, dan menikmati embun setiap hari. Nah ini ya, nanas yang kita coba tanam, dan memang mengolah tanah itu butuh tenaga, komitmen, butuh kesabaran. Tanah yang baik itu perlu diolah, ya, tanah yang baik. Dan tanah yang berumput yang agak keras butuh tenaga untuk mengolahnya. Udah jauh lebih tua kok. Lalu setiap minggu kami yang tinggal di sana itu selalu melakukan senam pagi SKJ 88. Kami sama-sama menikmati udara segar sambil bersenam, dan inilah kehidupan kami di sana. Dan apalagi kami lakukan. Ya, kami juga melakukan pelayanan jamu. Ya, pelayanan jamu ini kami buat sendiri dan kami ajar, kami olah. Ini jamu yang terbuat untuk spesialisnya ini adalah untuk jantung ya, dan banyak orang menikmatinya. Kebetulan hari Sabat ini kita akan berbagi jamu, dan biasanya kita akan berbagi 2 kelompok ya. Kita berbagi
setiap bulan rata-rata kita buat antara 200 sampai 250 bungkus. Ya, ini dia bungkusannya seperti ini. Bungkusannya seperti ini ya, yang kecil-kecil ini. Satu bungkus ini untuk 1 bulan. Dan bahannya itu utamanya adalah bawang putih tunggal. Dan ini kami didatangkan dari Surabaya ya. Dan Surabaya. Dan ini yang kami bagi-bagi, dan puji Tuhan, banyak sekali manfaat yang kita peroleh, dan inilah yang menjembatani kita banyak bertemu dengan masyarakat. Ya. Lalu selain kita berbagi jamu juga, kita juga melayani masyarakat melalui seminar kesehatan. Puji Tuhan, salah satu perusahaan kita di Kota Sangatta ini, salah satu perusahaan besar ya, karena karyawannya kurang lebih 6.000. Ini baru karyawan. Mereka punya CSR. CSR ini untuk membuat pelayanan kepada masyarakat. Saya sebenarnya masih bekerja ya. Pada saat saya bertemu dengan salah satu kepala bagian human capitalnya, dia penasaran dengan pola hidup kita. Lalu diperintahkanlah bagian CSR-nya untuk ketemu dengan kita. Coba Pak Ikron ini disuruh untuk berbicara di depan masyarakat. Siapa tahu mereka bisa mengubah pola hidup dengan seperti pola hidupnya Pak Kifron ini. Puji Tuhan, ya. Inilah perdana kita. Pertama kali kita dibawa ke tengah-tengah masyarakat di RT, membawakan pekabaran New Start, dan kutipan-kutipan kita bawa juga adalah kutipan-kutipan firman Tuhan melalui Rubuat. Konsep kesehatannya, New Start-nya semua menggunakan pesan-pesan dari Roh Tuhan. Ini ya. Jadi mereka sangat senang, dan banyak mereka ini yang sakit, dan puji Tuhan setelah ini ada jamunya ini ya. Yang persis di yang hijau ini jamu ini sebenarnya. Setelah mereka konsumsi, mereka senang sekali. Dan mudah-mudahan dari pihak perusahaan akan terus menggunakan kita sebagai saksi untuk membuka jalan kepada masyarakat. Selain itu kita juga melakukan KPA ya. Kebetulan yang ada fotonya ini hanya ini yang ada. Ini dengan anak-anak tiap minggu ya. Kita juga melakukan pembelajaran ya, jadi kita terus menjangkau orang-orang yang bisa kita layani. Nah, apalagi yang kita lakukan, ada hal yang menarik ya. Selama ini saya berbagi buku, yang penting buku itu terbagi. Yang penting buku itu terbagi, tapi ternyata setelah saya coba selidiki, buku itu tetap tersimpan rapi dan seperti itu aja. Lalu ketika kami membaca tentang perumpamaan Tuhan Yesus, ini kutipannya ya, ini kutipannya. Lalang itu menggambarkan satu kelas yang menjadi sebuah buah atau penjelmaan dari kekeliruan atau asas-asas yang palsu. Ya, lalang itu adalah konsep yang salah yang dianggap sebuah kebenaran. Maka selanjutnya ia harus menyiapkan dan memupuk tanah serta menanami benih. Ia harus membajak ladang. Sebelum kita membagi buku supaya firman itu bisa bertumbuh, kita perlu mengolah tanah. Bagaimana cara kita singkat untuk mengolah tanah? Jadi kebetulan kami sebagai karyawan di perusahaan, ya saya masih karyawan ya, saya belum melepaskan pekerjaan, tapi kami punya tempat tinggal sudah di lokasi kurang lebih 8 bulanan ya, sudah lebih 8 bulanan. Setiap hari kami akan ke tempat pekerjaan. Tetapi setiap hari saya bertemu dengan orang, rata-rata setiap hari akan disampaikan buku kemenangan akhir, tetapi pada akhirnya mereka itu suka membaca. Bagaimana cara membuat mereka berminat membaca? Bahkan mereka itu bergriget ya, Pak Kifron, ini buku bagus banget. Kenapa kami selama ini tidak tahu, katanya gitu ya. Apa yang saya lakukan? Jadi saya selalu mulai dengan kata-kata, apakah saudara siap mendengarkan sebuah berita sepertinya tidak masuk akal tetapi terjadi? Oh, saya bisa.
saya melihat di dunia ini akan terjadi sebuah bencana namanya tsunami. Tapi bukan tsunami air. Tapi ini adalah tsunami yang menyeting suatu hari ibadah. Hari ibadah, dan ini akan melanda seluruh dunia. Lalu saya bawa mereka, saya coba buka pemikirannya apa yang terjadi di dunia ini. Nah, biasa juga saya langsung bawa kepada situasi Project 2025. Kalau kita baca dalam buku Wahyu pasal 14, perkabaran malaikat pertama, sahabat, malaikat kedua tentang undang-undang hari Minggu, Babel rubuh, dan malaikat ketiga jangan terima tanda ini. Ketika pekabaran ini harus menjadi pekabaran kita dan harus kuat. Makanya pekabaran Project 2025 adalah sesuatu karunia kita. Pada saat ini terbuka pemikiran kita, yang terjadi sedang mengancam seluruh dunia, ya, sedang mengancam seluruh dunia. Saya selalu sampaikan begini, ya. Seandainya ada satu aturan seperti ini terjadi, hari ibadah itu diatur dalam bentuk undang-undang. Apakah Anda punya komentar terkait dengan ini? Berbagai macam jenis komentar, tapi saya selalu arahkan bahwa semua ini akan membuat kita berada pada satu posisi, menolak atau menerima. Menerima artinya kita akan menjadi anggota atau aliansi dari orang yang membuat. Ingat, hanya sisa dua kelompok. Masalahnya adalah kelompok yang akan membuat ini akan membuat seluruh dunia ini murtad kepada Allah, kepada Tuhan. Oh bisa begitu ya? Mereka bertanya. Biasa saya akan bawa mereka kepada satu kabar dengan pertanyaan. Pak, sejak kapan muncul LGBT? Siapa yang mengusulkan LGBT ini? Lalu sejak kapan ini muncul? Di mana ini dimulainya? Saya akan coba putar sedikit sidang umum PBB supaya saudara juga bisa mengerti. Mengurangi kemiskinan dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Ini adalah berita yang selalu saya pegang. Ini selalu saya gunakan. Sidang umum PBB ini menjadi awal baru bagi seluruh anggota PBB. Bagi seluruh anggota PBB. Tiap anggota wajib mengadopsi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Beberapa organisasi masyarakat sipil Indonesia yang hadir di sidang PBB pun langsung mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan koordinasi dengan kan semua ada, kemiskinan ada, tapi program pangan ada, kesehatan ada, lingkungan ada, pendidikan ada, lainnya itu semua ada. Tidak perlu kita mempunyai suatu departemen menteri katakanlah SDGs beda, tapi itu sendiri yang terimplementasi dan programnya ada. Maaf ya. Ya, Pak Gifron, jadi kita kasih waktu lagi sekitar mungkin 2-3 menit, boleh dipersingkat? Oke. Kasih. Masih kelihatan ya? Oke, jadi sebenarnya setelah menjelaskan itu, kemudian yang saya tunjukkan adalah dasarnya adalah 17 SDGs ini. Poin nomor 5 tentang kesetaraan gender, inilah dasarnya LGBT muncul tahun 2015. Lalu kemudian nomor 13 ini dasar tentang ensiklik, ya, seluruh dunia sudah diancam oleh krisis iklim dan sebagainya, maka sesuai dengan ensiklik itu kita perlu bersatu berdoa. Inilah dasarnya. Jadi, oke, sebentar ya. Setelah kita berbicara luas tentang undang-undang hari Minggu, saya akan usahakan mereka itu membaca kemenangan akhir. Kebetulan saya foto ini adalah pasal yang ke-36 bagian akhir. Ketika mereka membaca ini, saya tunjukkan bahwa
Orang ini adalah penulisnya adalah Nyonya Wan, Ellen White. Dia punya penglihatan kurang lebih 2000 penglihatan. Lalu 2000 penglihatan ini bisa masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Membaca ini pun mereka kagetnya setengah mati. Kok buku seperti ini, Pak? Buku yang tadinya kita berbicara panjang lebar, dengan satu paragraf ini, pemikiran mereka bahwa mulai dari remaja, anak-anak, sampai orang tua, ketika kita ceritakan semua ini, lalu mereka membaca buku ini, akhirnya mereka bilang, ada yang bilang begini ya, Pak, dulu Bapak kasih buku, saya nggak berminat membacanya, ini tersimpan di sini. Tetapi sekarang setelah saya melihat bahwa ini akan ada undang-undang, wow. Jadi saya sampaikan kepada mereka, Pak, undang-undang ini akan membuat kita mengakui kekuasaannya menjadi umatnya. Artinya kita menjadi bertentangan dengan Allah, dengan Tuhan. Berani menolak, berarti kau tinggalkan kota karena kau gak bisa hidup dengan kondisi fasilitas kota. Berani menerima, kau akan menjadi umatnya, artinya seluruh dunia akan dibawa kepada kemusnahan. Jadi inilah sedikit kesaksian. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan. Yang ada yang salah, saya minta maaf. Tapi ini kita lakukan bagaimana cara membuat orang tertarik dan berminat untuk membaca buku kemenangan akhir. Dan ini adalah daftar RT yang ada di Kota Mata. Ya. Saya punya target, ada yang sudah ditulis-tulis ini, berarti saya sudah datang. Ya, saya sudah datang. Dengan pertolongan Tuhan, mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan, saudara juga akan termotivasi. Banyak cara untuk menyampaikan kebenaran, berdoa dan bermohon kepada Tuhan, rendahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Sekira demikian sedikit kesaksian. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Sabat. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih atas kesaksian. Saya pikir kalau saya mau kasih kesempatan semua bilang amin, pasti amin semua ini ya. Luar biasa kesaksian tadi. Saya juga sudah membuktikan sendiri apa yang Pak Gifron katakan tadi mengenai jamu ya. Karena Pak Gifron sudah bagikan sama saya dan kebetulan tetangga saya juga di kebun. Di kebun saya ada tetangga kira-kira 150 meter yang sudah sakit kemana-mana dia berobat nggak sembuh. Dan saya ceritakan mengenai jamu itu dan pola hidup sehat New Start. Akhirnya sekarang ini sudah sehat. Saya selalu ketemu dengan beliau, saya tanya bagaimana sehat. Ada videonya, cuman malam ini saya tidak sampaikan karena waktunya. Saya pikir berterima kasih atas kesaksian yang luar biasa. Pak Gifron, terima kasih juga atas jamunya yang sudah sangat menolong. Terpujilah Tuhan, terima kasih Pak Sony. Terima kasih, puji Tuhan. Baiklah saudara-saudara sekalian, tentunya tibalah kita kepada sesi tanya jawab. Namun sebelum sesi tanya jawab, tadi saya sudah hubungi Bapak Simbolon untuk memimpin kita dalam doa. Kalau Pak Simbolon sudah ada, bisa tolong pimpin kita dalam doa. Tes mic dulu. Pak Simbolon. Udah masuk belum? Oke. Bagus, jelas. Silakan Pak Simbolon. Selamat Sabat untuk kita semua. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Marilah kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan pada hari Sabat yang kudus ini. Di mana Tuhan telah memberkati kami selama hari-hari bekerja kami, 6 hari lamanya. Engkau menjaga, Engkau memberikan kebutuhan kami, makanan dan minuman kami, bahkan kesehatan yang sangat kami nikmati pada hari Sabat ini. Sungguh sangat luar biasa. Terpujilah nama Tuhan atas semua berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami sudah banyak belajar daripada firman Tuhan yang sudah diterangkan oleh hamba-hamba Tuhan. Apalagi Bapak Gifron Limbong yang sudah mengutarakan bagaimana tempat mereka
Biarlah kiranya semua ini menjadi pelajaran buat kami. Dan biarlah semua apa yang kami sudah dengarkan ini untuk membuat persiapan bagi kami semua. Karena di depan kami sudah dekat akhir dunia ini dan selalu membuat kami akan berjaga-jaga. Berikan kepada kami Tuhan persiapan, ajari kami apa yang kami harus lakukan, supaya kami tetap menjalankan tugas-tugas kami sebagaimana Tuhan sudah mengaturkan. Biarlah setiap pertanyaan-pertanyaan nanti ya Bapak, itu boleh membawa kami semakin mengetahui dan semakin mengenal akan kehidupan kami ini, bagaimana kami supaya tetap setia di hadapan Tuhan sampai hari kesudahan. Sehingga bila mana Tuhan datang kelak nantinya, kami boleh bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa untuk membawa kami ke dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Bapa, bila mana kami akan mendengarkan semua pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya Pastor Tilar, begitu hebatnya dia untuk memberikan pelajaran ini, sungguh sangat luar biasa. Tetapi jangan hanya luar biasa, tapi biarlah kami untuk melakukannya. Bukan hanya mendengar, tetapi melakukan. Inilah yang penting yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati moderator kami yang memimpin acara ini. Berikan hikmat juga dari surga. Supaya semua apa yang diatur boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mengampuni kami Tuhan dari segala kesalahan dosa kami yang begitu banyak. Sehingga kami Tuhan layak menerima kasih segala berkat Tuhan, terutama berkat hari Sabat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas kesehatan kami. Terima kasih atas hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini yang Tuhan izinkan untuk kami boleh mengikutinya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.